minasan, selamat datang di channel ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Ketemu lagi nih bareng admin magang di sini yang selalu setia menemani kalian. Nah, Tokyo Revengers Season 1 sudah tamat, tapi admin di sini akan tetap memberikan spoiler buat kalian tentang hal apa yang bakalan terjadi di episode-episode selanjutnya. Nah, di episode sebelumnya ditutup dengan penyekapan Takemichi dan Chifuyu yang dilakukan oleh Kisaki dan terbunuhnya Chifuyu. So, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Di video kali ini, admin akan membahas Tokyo Revengers episode 25 berdasarkan cerita di versi manganya. Dan tentu saja video ini adalah konten full spoiler bagi kalian yang hanya mengikuti versi animenya saja. Tapi sebelum lanjut, tidak ada bosan-bosannya admin mengingatkan kalian untuk subscribe channel ini biar admin jadi makin semangat bikin kontennya. Oke minasan, let's talk about this. Cerita dimulai dengan Kisaki yang menodongkan pistol ke kepala Takemichi. Tapi secara tiba-tiba, ruangan mendadak jadi gelap dan ada orang yang ingin membantu Takemichi. Setelah tersadar, Takemichi telah berada di luar dan lukanya telah dibalut dengan perban. Tampak seseorang berdiri di depan Takemichi. Awalnya dia mengira orang itu adalah almarhum Baji. Tapi ternyata itu adalah Kazutora yang sudah keluar dari penjara. Tanpa mengatakan apapun, Kazutora tiba-tiba memukuli Takemichi. Kazutora merasa kecewa karena Tauman sekarang menjadi organisasi jahat yang tak segan menghajar perempuan. Kazutora bilang dia tidak peduli dengan Takemichi. Dia sebenarnya ingin menyelamatkan Chifuyu, tapi hal itu sudah terlambat. Kemudian ada sedikit flashback. Saat Kazutora baru keluar dari penjara, dia dijemput oleh Chifuyu. Chifuyu mulai menceritakan keburukan Tauman yang sekarang. Lalu ia mengajak Kazutora untuk mengembalikan Tauman seperti dulu. Chifuyu bertarung sendirian selama bertahun-tahun untuk mengembalikan Tauman. Di lini masa ini, Takemichi menjadi orang yang buruk. Bahkan Chifuyu tidak bisa mengandalkannya dan dia menjadi pelayan Kisaki seperti pembantunya. Salah satu harapan mereka adalah Draken, tapi dia berakhir dengan hukuman mati. Sedangkan Maiki tidak ada yang tahu dengan keberadaannya. Kazutora lalu mengatakan tentang keinginan Maiki dulu, di mana dia ingin membuat era baru preman. Tauman sekarang memang menjadi besar. Tauman melakukan setiap kejahatan seperti narkoba, prostitusi, kasino, dan pinjaman uang ilegal hingga tumbuh begitu besar. Tapi inikah era baru yang diciptakan Maiki? Inikah Tauman yang ingin Baji lindungi? Kata Kazutora. Mendengar perkataan Kazutora, Takemichi mulai menangis dan mengatakan, Tauman yang kucintai sama sekali bukan seperti ini. Kazutora lalu mengajak Takemichi untuk merebut Tauman kembali. Kazutora kemudian mengajak Takemichi pergi ke suatu tempat dengan mengendarai mobilnya. Di dalam perjalanan, Kazutora menceritakan Tauman berubah karena Maiki berubah. Ketika Takemichi disekap oleh Kisaki, Pachin dan Pehyan dibunuh atas perintah Maiki. Sementara Mitsuya diketahui telah hilang beberapa bulan. Maiki mulai membersihkan anggota lama Tauman dan tidak mempercayai teman-temannya lagi. Maiki sekarang bukan lagi preman, dia sekarang benar-benar jahat, ucap Kazutora. Kekerasan dari Kisaki dan uang dari Black Dragon telah mengubah Maiki menjadi orang yang sangat berbahaya. Kazutora telah meminta bantuan Takemichi untuk menyelamatkan Maiki dari kegelapan. Takemichi kemudian memasang wajah seriusnya. Kazutora lalu lanjut menceritakan tentang tangan kanan Maiki, yaitu mantan anggota Black Dragon. Mantan Black Dragon merupakan generasi ke-11 dari Black Dragon. Mereka geng motor yang pernah dilawan Kazutora sebelum Tauman dibentuk. Mereka melakukan apapun demi uang.
Jumlah kekayaan yang mereka hasilkan adalah salah satu penyebab Maiki terjerumus, jelas Kazutora. Kazutora berencana memotong aliran uangnya, dan di sisi lain, orang yang harusnya menghentikan Kisaki adalah Chifuyu. Menurut Kazutora, Chifuyu dibunuh karena dia memojokkan Kisaki. Takemichi kaget mendengar hal itu dan bertanya, bagaimana mungkin dia bisa memojokkan orang seperti Kisaki? Kazutora menjelaskan bahwa Naoto datang padanya dan juga Chifuyu untuk membalas dendam atas kematian Hina. Hinata tewas ditabrak oleh Akun, tapi di lini masa ini, Takemichi tidak berada di lokasi seperti lini masa yang sebelumnya. Kisaki beralibi ada rapat dengan para admin di hari itu. Rupanya, Chifuyu menemukan sebuah bukti kalau Kisaki yang memberikan perintah untuk membunuh Hina. Chifuyu hanya perlu selangkah lagi untuk mendapatkan Kisaki, tapi untuk beberapa alasan dia justru menyembunyikan bukti tersebut hingga dia mati. Mereka berdua akhirnya sampai di tujuan. Kazutora meminta Takemichi untuk menemui seseorang yang telah menunggunya di dalam gang. Rupanya orang itu ternyata Naoto. Takemichi sangat senang akhirnya bertemu dengannya. Akan tetapi, Naoto justru menangkap Takemichi dan memborgolnya. Takemichi nampak kebingungan. Singkat cerita, Takemichi dibawa ke ruang interogasi. Di sana, Naoto menunjukkan sebuah video Takemichi yang direkam secara diam-diam oleh Chifuyu sebelumnya. Naoto lalu menjelaskan dunianya saat ini berubah secara instan karena Takemichi yang merubah masa lalu. Di lini masa ini, mereka belum pernah berbicara sama sekali sejak SMP. Naoto masih seorang polisi, tapi Takemichi menjadi petinggi tauman dan tidak bekerja di toko rental DVD. Lalu, sama seperti lini masa sebelumnya, Hina tetap mati ditabrak oleh Akun. Naoto lalu bekerja sama dengan Chifuyu untuk menangkap Kisaki dan membalas dendam kakaknya. Di posisinya yang sekarang, Naoto terpaksa untuk menangkap Takemichi. Kembali ke isi video. Di sana terlihat Takemichi sedang menyuruh seseorang untuk menyingkirkan orang yang bahkan Takemichi tidak tahu siapa atau apa mereka. Takemichi terpaksa memberikan perintah itu karena dia takut Kisaki akan membunuhnya. Dan ternyata orang yang diberikan perintah oleh Takemichi adalah Akun. Melihat video itu, Takemichi sangat kaget bukan main. Naoto kemudian menunjukkan video lainnya, di mana dalam video itu, Takemichi terlihat mengamuk dan marah dengan Kisaki karena dijebak olehnya. Dalam video itu, dia menangisi orang yang dibunuhnya. Takemichi lalu meminta Naoto untuk menghentikan videonya. Naoto lalu mengatakan bahwa mereka mencari bukti keterlibatan Kisaki dalam kematian kakaknya, dan video itu adalah buktinya. Chifuyu menyembunyikan video itu untuk melindungi Takemichi. Ya, Takemichi adalah orang yang membunuh Hina. Jadi, di lini masa ini, justru Takemichi sendiri yang memberi perintah Akun untuk membunuh Hina. Naoto lalu mengatakan bahwa Takemichi hanya dimanipulasi oleh Kisaki. Tapi Takemichi sekarang benar-benar kena mental. Dia mulai menyalahkan dirinya sendiri. Ini salahku hingga Hina dan Akun dan Chifuyu, semua ini salahku mereka mati, kata Takemichi. Takemichi semakin menjadi-jadi dan merasa tidak bisa menyelamatkan siapapun termasuk Baji. Naoto kemudian mencoba untuk menenangkan Takemichi. Tapi Takemichi justru ingin menyerah karena merasa tidak bisa mengubah apapun. Sambil memeluk Takemichi dan berlinang air mata, Naoto lalu berkata, "Kau menyelamatkan hidupku, kau tidak sepenuhnya tidak berdaya. Di lini masa pertama, aku tahu Tokyo Manji tidak punya Ryoguchi, tidak punya Chifuyu atau Kazutora, ataupun Baji. Tidak satupun dari mereka ada. Takemichi-kun, kita tidak bisa masuk ke dalam tauman sejauh ini tanpa pengaruh mereka. Orang yang mengubah pengaruh mereka menjadi kenyataan adalah kau.
Satu-satunya orang yang bisa mengubah Tauman dan menyelamatkan kakakku adalah kau. Ubahlah dunia mengerikan ini menjadi lebih baik, Takemichi-kun. Nah, itulah tadi pembahasan Tokyo Revengers episode 25. Nantikan pembahasan episode selanjutnya hanya di channel ini. Jadi, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan menyalakan notifikasinya ya. Dan jika kalian ada pendapat, silahkan tuliskan langsung di kolom komentar di bawah. Oke, jadi segitu saja untuk kali ini. Jangan lupa untuk follow kedua Instagram di bawah untuk mendapatkan update terbaru. Akhir kata, stay safe everyone and see you next time.